paling sering tuh gini, jam 9 malam, "Ih anaknya kok kayaknya sesek." Ya udah deh besok pagi aja deh ke rumah sakit deh. Enggak kayak gitu ya. Jadi, ketika menemukan tanda seperti itu udah harus dibawa langsung segera saat itu juga ke Oke. rumah sakit. Hai Dokter Christian, Halo Dania. apa kabar? Sehat-sehat dok? Baik Dania gimana? Aku juga sehat. Oke, cerah dok. banget ya hari ini Dania mukanya. Bener, karena hari ini udaranya lagi cerah, walaupun sebenarnya kalau kita ngomongin soal udara cerah pasti juga ada polusi nih, apalagi Betul. kita di Jakarta sekarang. Nah, aku mau ngobrol-ngobrol sama Dokter Christian pas banget nih soal batuk-batuk yang sering dialami sama anak yang akhir-akhir ini juga dipengaruhi karena polusi udara yang lagi meningkat. Seperti yang kita tahu, my friends, kalau anak-anak tuh sering banget batuk yang seringkali sembuh sendiri atau dengan obat-obatan yang ringan gitu. Tapi ada juga batuk-batuk yang lama banget nggak sembuh-sembuh yang suka disebutnya itu sebagai bronkopneumonia gitu atau infeksi paru, bener ya dok ya? Nah, boleh nggak dijelasin nih ke my friends yang ada di rumah apa sih bronkopneumonia itu atau yang biasa dikenal dengan infeksi paru dan penyebabnya tuh apa sebenarnya? Apakah benar karena polusi udara yang sekarang lagi terjadi di Jakarta atau gimana dok? Oke, Dani pertanyaannya bagus banget ya. Jadi yang namanya bronkopneumonia itu dari dua kata, bronko dan pneumonia. Bronko itu saluran napas itu kan bentuknya kayak pipa. Bronkus itu dari pipa-pipa yang gede. Terus pneumonia itu jaringan paru, ya. Oke. Jadi kalau bronkopneumonia berarti infeksi dari ujung ke ujung. Nah, gampangnya kayak gitu ya. Oke. Nah, 80% bronkopneumonia itu disebabkan oleh virus, ya. Jadi hanya sedikit yang oleh karena bakteri. Tetapi masalahnya itu sekarang tidak, oh ini infeksi virus. Ini bukan bakteri, nggak kayak gitu tuh. Tapi kadang-kadang yang namanya infeksi virus itu bisa barengan sama bakteri. Nah, itulah yang membuatnya menjadi bahaya. Nah, sekedar tahu aja nih Dania nih, jadi kalau bronkopneumonia atau infeksi paru ini merupakan penyebab kematian anak nomor 1 di dunia untuk anak usia di bawah 5 tahun. Di bawah Ya, 5 tahun. itulah kenapa kita sangat concern banget nih terkait si bronkopneumonia ini. Nah, terus tadi Dani juga sempat nanya, yang penyebabnya itu apa ya tadi ya? Bakteri, virus, di beberapa kasus itu mungkin bisa jamur, tapi paling sering adalah virus, kemudian bakterinya ngikutin. Nah, apa sih pengaruh dari polusi yang kita ada sekarang gitu ya? Jadi kalau teman-teman My Friends tahu, kenapa sih seseorang itu bisa sakit? Seseorang sakit itu ada 3 faktor. Yang pertama orang itu sendiri, misalnya kekebalan tubuhnya, gizinya bagus atau enggak gitu ya. Kemudian kedua adalah si kuman. Nah, si kuman itu ya tergantung kumannya agresif banget, ibarat kayak COVID yang jago banget menyerang ke siapa saja. Kemudian yang ketiga itu lingkungan. Nah, lingkungan itu ya termasuk ya perpolusian dan perasap-asapan gitu. Jadi dengan adanya polusi sekarang menyebabkan saluran napas itu terus meradang akhirnya menjadi lebih rentan terhadap infeksi. Jadinya kondisi seorang anak yang berada di daerah yang tidak berpolusi dengan yang berpolusi itu pasti jauh beda. Oke. Gitu. Oke, tadi dokter juga sempat mention kalau infeksi paru ini banyak menyerangnya di anak-anak di bawah usia 5 tahun. Betul. Kenapa tuh dok? Ya, jadi kalau kita lihat ya saluran napas anak-anak sama dewasa itu sangat beda ya. Jadi gini, anak kecil bukanlah miniatur orang dewasa gitu ya. Jadi kalau kita lihat kalau anak kecil itu akan cenderung memiliki leher yang lebih pendek gitu ya. Kemudian untuk kemampuan untuk mengeluarkan dahak itu susah. Jadi jangan pernah suruh anak umur 5 tahun, "Dok, anak saya batuk tapi kok dahaknya nggak keluar." Bukan nggak keluar, nggak bisa keluar. Ya. Jadi kalau anak kecil, kalau kayak dia banyak dahak, pilihannya tuh cuma 2. Kalau bukan dimuntahin, ditelan. Gitu ya. Jadi ada banyak sistem yang membedakan anak-anak di bawah 5 tahun sama di atas 5 tahun. Oke. Nah, jadi itu yang membuat kenapa anak di bawah 5 tahun itu dia lebih rentan terhadap infeksi paru dibandingkan dengan yang lebih besar. Oke. Nah, gejalanya tuh apa dok kalau anak ini terkena infeksi paru? Apa yang hal yang bisa kita lihat paling mudah ya My Friends di rumah? Ini tuh sebenarnya batuk pilek biasa loh gitu, bukan infeksi paru. Gimana dok? Nah, jadi kalau kita lihat kalau batuk-batuk biasa gitu, itu ada istilahnya tuh yang orang-orang gaul biasanya bilangnya common cold ya, kayak batuk pilek biasa. Nah, kalau common cold itu dia hanya batuk-batuk, terus mungkin dia pilek, mungkin hidungnya berair, terus anaknya lincah lari-lari kemana-mana. Oke. Lincah-lincah baik, kalau ada demam oke lah. Tetapi kalau yang namanya infeksi paru itu kan berarti kan kalau tadi kan yang batuk pilek kan lebih ke atas nih. Tapi kalau infeksi paru, kita ngomongin paru-paru lebih di bawah, anaknya itu biasanya akan tampak sesek ya. Jadi biasanya tuh napasnya tuh kayak diem ada. Nah, bahkan pada saat dia lagi santai pun dia kayak udah ngos-ngosan gitu ya. Kemudian dia ada beberapa kasus di mana nanti kalau dia napas, coba Bapak Ibu coba angkat untuk bajunya, nanti lihat tiap kali dia napas itu tulangnya tuh kayak kemasuk gitu loh. Nah, jadi sampai kelipet kayak gitu.
Terus bisa juga kita lihat dari ini cuping hidung. Jadi kalau napas tuh kayak hidungnya kebang-kepis. Nah, hidung kebang-kepis itu menandakan si anaknya lagi berusaha untuk nyari udara. Nah, jadi itu udah pasti nggak bagus. Nah, biasanya anak-anak yang udah sampai sesek ini nggak mungkin lari-larian. Pasti dia duduk, dia udah bad mood, cuman lemes aja gitu. Jadi itu yang paling gampang untuk membedakannya. Oke. Kalau ada gejala-gejala yang tadi dokter sebutkan gitu adalah dia sesek gitu, terus cuping hidungnya kembang kepis gitu, apakah itu berarti harus langsung dibawa ke rumah sakit atau ke dokter, atau sebenarnya ada penanganannya di rumah dok yang bisa untuk easing anaknya dulu gitu supaya lebih nyaman? Bukan harus sih, tapi wajib ya. Oke, wajib. Karena Oke. itu ibaratnya gini, ketika kita ketemu batuk pilek itu oke, tetapi ketika kita menemukan tanda-tanda bahaya ya, seperti tadi yang saya sebutkan yang udah anaknya udah sesek-sesek, itu harus dibawa, jangan ditunggu ya. Paling sering tuh gini, jam 9 malam, anaknya kok kayaknya sesek, yaudah deh besok pagi aja deh ke rumah sakit deh. Enggak kayak gitu ya. Prinsipnya adalah kita harus memberikan terapi secepat mungkin. Kalau anaknya sesek berarti dia udah butuh oksigen. Jadi kita jangan tahan sampai besok ya. Jadi ketika menemukan tanda seperti itu udah harus dibawa langsung segera saat itu juga ke rumah sakit. Oke, nah ketika ada Maya Friends mungkin yang anaknya mengalami gejala-gejala tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit gitu, atau yang lagi nonton kepikiran nih, oh kalau dibawa ke rumah sakit tuh nanti penanganannya seperti apa, pengobatannya seperti apa dok kalau terkena infeksi paru ini? Ya, biasanya akan kita lihat ya biasanya dari kadar oksigen gitu ya. Mungkin Bapak Ibu dulu ingat waktu lagi zaman-zaman Covid tuh kita heboh banget yang ukur saturasi itu ujung jari. Nah, biasanya akan dicek seperti itu. Kemudian dia akan diberikan obat, biasanya mungkin dalam bentuk infus gitu. Dan yang saya mau titip pesan juga gini, ketika orang tua ragu, misalnya gini, anak saya ini napasnya enak nggak ya? Kok ragu ya? Enak apa enggak ya? Nah, kalau menurut saya gini, Bapak Ibu udah sama-sama sama anaknya dari kecil sampai sekarang gitu ya. Pasti kalau yang aneh itu harusnya berasa. Dan ketika ada keraguan, bawa aja. Daripada kita gambling, tunggu besok pagi lihat aja. Enggak ya. Gitu, apalagi malam-malam mungkin semua orang istirahat, jadi kita kurang awas. Jadi begitu ada kecurigaan, bahkan keraguan, itu mendingan dibawa aja. Oke, siap. Nah, pertanyaan terakhir dari aku nih dok. Dengan sekarang anak-anak mulai banyak main keluar lagi, sekolah juga kayaknya udah hampir semuanya offline ya Maya Friends ya gitu. Tapi keadaan polusi ini juga belum membaik juga. Ada nggak tips dari dokter untuk bisa meningkatkan kekebalan tubuh anak nih supaya mengurangi resiko terjadinya infeksi paru? Silakan dok. Oke. Untuk kita mengurangi resiko infeksi paru, kita lihat dari 3 ya. Pertama, untuk anaknya sendiri. Anaknya apa sih yang bisa kita buat? Yaitu kita pastikan supaya gizinya baik. Jadi Maya Friends jangan berharap anaknya itu bisa kuat lawan sakit kalau gizinya aja kurang. Itu jangan harap deh ya, ibaratnya gini, dia kemampuan dirinya aja udah lemah, gimana mau lawan sakit ya. Jadi itu agak sulit. Kemudian bisa juga diperkuat dari imunisasi. Nah, imunisasi apa sih yang buat infeksi paru? Itu banyak banget ya. Dari PCV lah, rota yang katanya buat diare, itu juga bisa untuk melindungi paru-paru juga. Nanti ada BCG yang buat TBC, DPT dan segala macamnya, imunisasi dilengkapi sama makan yang baik. Nah, kemudian nanti pada saat keluar rumah pakai masker terutama di daerah yang berpolusi ya. Karena percayalah asap-asap itu kan sesuatu yang mengiritasi saluran napas ya. Sesuatu yang mengiritasi saluran napas itu bisa merusak bulu-bulu halus yang ada di hidung. Jadinya kalau kayak ada kotoran atau ada bakteri akan lebih cepat untuk membuat sakit. Jadi dipakai aja. Kemudian untuk yang lingkungan ya seperti itu ya. Jadi kita berusaha untuk beraktivitas di dalam rumah, terutama bila anaknya berada di kota-kota yang berpolusi. Tapi kalau anaknya berada misalnya di daerah pedesaan yang udaranya bagus, ini tentu nggak terlalu masalah ya dan saya. Oke, siap. Makasih banyak Dokter Christian atas waktunya ngobrol-ngobrolnya. Semoga bermanfaat untuk Maya Friends di rumah. Terima kasih juga sudah menonton episode ini hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Maya Pada Hospital, like, komen, dan juga share konten ini. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok-nya Maya Pada Hospital di @mayapada hospital. Salam sehat Maya Friends, sampai jumpa.